Kita lihat fotonya, ini adalah foto pertemuan yang sengaja diunggah di akun Instagram Pak Ahmad Lutfi. Ya, Ahmad Lutfi Official. Pertemuan antara Pak Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah, dengan Taj Yassin, calon wakil gubernur Jawa Tengah, dengan Pak Jokowi di sebuah tempat ya, di sebuah restoran. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, Anda kan kader Gerindra ya, kader Gerindra yang mendukung Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Nah, di Pilgub Jakarta jagoan Kimples bersaing ketat dengan jagoannya PDI Perjuangan. Ternyata di Jawa Tengah jagoan Kimples juga bersaing ketat dengan jagoannya PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Tengah. Nah, apakah kemudian bertemu dengan Pak Jokowi ini bagian dari mendongkrak elektabilitas jagoannya Kimples, Ahmad Lutfi Taj Yassin? Ya, kalau bersaing ketat atau jagoan kita masing-masing tampil, artinya kan kita partai punya pasangan calon yang baik lah, sehingga bersaing dengan ketat ya. Kebetulan Gerindra ini ya banyak di tempat memang berkompetisi dengan PDIP. Sekalipun sebetulnya bareng kayaknya. Bukan. Maksud saya sekalipun Pak Sumitro dengan Bung Karno, Bu Mega dengan Prabowo, Gerindra dengan PDIP sangat baik dari pusat sampai ke mana. Itu menunjukkan kalau kami masing-masing punya calon, berarti partai kami punya kader yang baik gitu loh. Jadi jangan diartikan kalau kami berseteru dalam arti pilkada justru terjadi sesuatu yang tidak baik antara hubungan partai. Tapi justru itu menunjukkan bahwa kami partai juga seperti PDIP, kami partai yang baik lah, yang mampu menghadirkan calon-calon yang baik, yang kuat, yang berkualitas. Nggak usah diragukan. Nah, yang kedua terkait dengan foto pertemuan Pak Jokowi dengan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ya, saya kira itu biasa lah. Itu bukan bentuk kekhawatiran ya ketika angkanya bersaing ketat? Nggak ada khawatir. Jadi kalau mau jujur ya, kalau di Jawa Tengah, calon yang kebetulan kami usung itu Pak Lutfi sama Taj Yassin itu kan memang sudah lama Taj Yassin pernah jadi wagub, mendampingi Mas Ganjar, apalagi Pak Lutfi sebagai Kapolda. Kalau kita bedah itu jejaringnya, kemudian terus kenapa harus ketemu Pak Jokowi, kenapa? Tour of duty-nya banyak di Jawa Tengah. Itu artinya kami sangat optimis bahwa pasangan ini akan menang di Jawa Tengah. Kalau pertanyaannya ketemu Pak Jokowi ya biasa saja. Ketemu, kebetulan kan Pak Jokowi ya kita tahu. Bukan mantan gubernur Jawa Tengah loh. Memang bukan mantan. Pak Jokowi itu kan ya mantan presiden, kemudian Pak Jokowi kemudian punya elektabilitas yang baik di Jawa Tengah khususnya. Jadi kalau di seluruh provinsi Indonesia, Jawa Tengah ini ya Pak Jokowi lah yang tokoh yang paling baik, yang paling berpengaruh. Jadi berharap berkah elektoralnya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Setiap pasangan calon sekali lagi ingin ketemu semua tokoh siapa saja yang kira-kira punya nilai elektoral. Itu saya kira biasa, yang penting nggak curang. Silaturahmi ketemu itu biasa. Bang Riza, pertanyaannya kalau saya makanya, apakah Bang Riza setuju orang seperti Pak Jokowi itu menjadi jurkam? Satu. Yang kedua, saya penasaran, Pak Jokowi itu kalau jadi jurkam itu atas nama apa? Tadi saya agak meralat sedikit, Bang Ege nggak bisa menyamakan Obama yang berkampanye buat Hillary itu sama dengan dilakukan Pak Jokowi. Politiknya beda. Ketika bicara Obama itu konteks tanggung jawab sebagai sesama Partai Demokrat. Ketika bicara Pak Jokowi, saya sampai sekarang belum menemukan jawaban dalam kapasitas seperti apa. Makanya dua pertanyaan tadi saya ingin tanyakan kepada Bang Riza mungkin. Jadi kalau Pak Jokowi ingin memberikan perhatian pada satu daerah, apalagi Jawa Tengah, saya kira itu biasa saja. Beliau ingin menjadi penting, mungkin menurut pendapat beliau Jawa Tengah harus maju, harus sukses, sehingga beliau memberikan perhatian. Saya kira tidak ada masalah. Begitu juga Ibu Megawati juga memberi perhatian pada Jawa Tengah, itu juga biasa saja. Jadi tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sebagai jurkam jadi ya, nggak ada masalah. Saya tidak tahu persisnya ya kalau di Jawa Tengah ya. Silakan nanti. Kalau di Jakarta, Bang Riza? Nanti kita lihat semua di Jakarta. Apakah di Jawa Tengah kita akan lihat. Ini kan belum kampanye ya, belum waktu kampanye akbar ya. Nanti mungkin kalau ada kampanye akbar. Jadi kalau ada kampanye akbar, Pak Jokowi diundang. Kita akan lihat nanti ya. Situasi kondisinya tentu menyesuaikan waktu dan sebagainya. Jadi prinsipnya kami tentu sebagai paslon, Bang Ridwan, kami ingin ketemu sama semua tokoh, apakah itu tokoh pendukung maupun tidak pendukung. Itu menunjukkan pentingnya silaturahmi,
pentingnya berkumpul, bertemu, saling mengisi, saling melengkapi, saling membantu, dan kami tentu berharap ada nilai elektoral, itu satu yang sah, satu yang biasa, dan itu harapan kita. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan edukasi-edukasi dan cuplikan video yang begitu luar biasa. Ini Pak Ahmad Lutfi, teman-temannya, yang menyalonkan dirinya sebagai calon gubernur, terkhususnya di Jawa Tengah. Ya, beliau memang lagi disoroti oleh netizen. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang gokil yang sulit untuk kita bayangkan ya. Ada beberapa ketika terjadi sebuah perdebatan antara Pak Ahmad Lutfi bersama dengan Pak Andika di debat KPU, teman-temannya, yang diselenggarakan oleh KPU pada saat itu. Maka dia juga tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan, sehingga itu menuai pembahasan-pembahasan yang begitu serius. Nah, tentunya hal ini dikomentari oleh masyarakat Indonesia, dan ada satu hal lagi yang memang viral dan perlu untuk kita bahas ini, teman-teman. Nah, komentar ini disampaikan dan tertuju kepada kita supaya kita melihat bagaimana pergerakan politik di Jawa Tengah. Dari Kiki Rahawati mengatakan, bila takut, bilang aja takut, jangan banyak bicara takut. Pak Andika menang, hidup PDIP menang. Ya, artinya masyarakat sudah mulai ada rasa ketidaksuka terhadap kader, ya, kader yang didukung oleh Partai Gerindra ini. Kenapa mereka tidak suka? Mungkin saja beberapa hal-hal yang lain. Apalagi wakil dari Ahmad Lutfi ini adalah kader dari Gerindra, teman-teman ya. Tentunya promosi yang dilakukan oleh Presiden wajar-wajar saja. Beliau juga ketua partainya yang mempunyai partai tersebut. Nah, ada banyak komentar-komentar yang disampaikan bahwa mereka mengatakan di sini tenggelamkan calon dinasti yang di-endorse bekas presiden. Ya, di-endorse. Jadi bayarannya berapa itu toh? Ya, jadi seperti itu, bayarannya berapa sampai segitunya ngendorse Ahmad Lutfi ini, teman-teman. Nah, komentar-komentar lainnya juga disampaikan di sini, yaitu dari Sautambunan yang mengatakan bahwa perusak demokrasi seharusnya biarkan rakyat memilih dengan bebas. Artinya memang pemilihan ini bebas. Jangan ada dorongan-dorongan lain lagi lah. Masyarakat harus menentukan. Mereka juga tahu siapa yang akan mereka pilih, begitu ya, tanpa dipengaruhi atau dipengaruhi sembako. Ya, mungkin saja trik-trik mereka melakukan hal ini dengan memakai sembako lah dan beberapa hal lain supaya mereka menang dalam pemilihan-pemilihan ini. Ya, kita kuburkan dalam politik dinasti itu, jangan sampai muncul lagi karena kita udah kapok dengan politik-politik seperti itu. Ya, makanya nanti masyarakat mengatakan bahwa politik ini busuk, kita takut dengan politik karena permainan-permainan yang mereka buat itu membuat kita trauma dengan hal seperti itu. Nah, dua komentar terakhir yang saya akan bacakan dari Sularti Hindorto mengatakan, di Solo Mulyono nggak laku lagi, rakyat pada pintar, mana calon pemimpin yang berkapasitas, Solo pilih Andika Perkasa. Ya, memang benar, mereka memilih pemimpin yang tepat, yang benar-benar kinerjanya bagus nantinya. Apalagi dari Suyantorita mengatakan bahwa Projo tenggelamkan, Joko tingkir juga tenggelamkan Megawati Jaya. Ya udah, Mulyono, Joko tingkir, berbagai macam hal lah. Itu rasa kekecewaan mereka terhadap seorang Jokowi. Namun kita tetap kawal hal ini, teman-teman. Kita mau Jawa Tengah dipimpin oleh kader PDIP, yaitu Andika Perkasa, dengan
seluruh kekuatannya sehingga dia memimpin dengan baik nantinya dan menang di pemilu ini. Teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.